ketika Bang Zuma jelaskan ke Lord itu, dia pakai dasar penjelasan, bukan tanpa dasar penjelasan, maka penjelasan dia itu tidak salah. Jadi ada sahih palsu, ada sahih asli. Udah gitu. Apa lo? Oh, Nafir ini kalau bertanya sudah dijawab, dikejar terus yang aneh-aneh gitu loh. Nanti ngomong ujung-ujungnya, nggak bisa jawab. Yesus bukanlah Allah. Allah itu adalah Yesus. Ya, di mana datanya silakan. Saya dulu ya. Jadi Yesus itu bukan Allah. Yohanes 13:16 yang mengutus lebih besar daripada utusan. Terus Yohanes 14:28 Bapa lebih besar daripada aku. Lalu Yohanes 5:26 sama-sama mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Makanya dalam Yohanes 17 aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti Yesus bukan Allah. Ya benar ya, teruslah kau melontarkan dongeng-dongengmu itu. Nah, iya, berarti dongeng kitabmu kan barusan saya pakai data dalam Bibelmu. Ya, dongengmu loh. Kenapa? Setiap saya itu menjawab pakai Bibel, karena kalau saya pakai Al-Quran nanti ya itu dongeng gitu. Kalau saya pakai Bibel, nah udah kalau dikatakan dongeng ya Bibelnya sendiri yang dongeng. Yuk. Apa lagi? Sudahlah Olan syahadat aja Olan. Waduh, adikmu kan sudah syahadat. Ya. Gimana ya? Kayaknya banyak sih pertimbangannya. Karena ya puji Tuhan saya masih dilindungi oleh Yesus sampai saat ini. Ya, intinya gini loh ya. Pokoknya kalau Kristen ingin mentuhankan Yesus, jangan pakai data Bibel. Karena kami umat Islam lebih menguasai Bibel. Lalu bagaimana tata caranya saya mentuhankan Yesus? Ya imani saja. Enggak tata saya mau pakai Bibel. Loh ya udah berhadapan dengan saya, kamu gimana? Ampun tata gitu. Kasihan. Masa tidak boleh pakai kitabnya sendiri? Kalau memaksa dialog. Ya. Oke, kalau gitu apa maksudnya ayat pikul salib Pak Tahta? Iya, Lotsa Nafiri, ya hati-hati aja kamu tersesat nanti di jalan yang salah. Berpikir dulu ya. Nah gitu, berpikir ya Firi, nanti kamu nanya apapun ketampol pakai Bibel gimana? Bener itu, harus mikir dulu. Iya, apa arti pikul salib Pak Ustadz? Katanya jago Bibel. Apa arti pikul salib itu untuk mempagankan Yesus. Gara-gara salib itu, makanya nanti Nabi Isa turun mematahkan salib. Karena gara-gara salib itulah munculnya Trinitas, mentuhankan manusia, Tuhan itu lebih dari satu. Jadi mikul salib itu lambang dari pagan. Nah, salib kan ujungnya 3. 4. Ya, kalau kamu tidak bisa berbicara, kamu harus sesuai data. Dari mana kami menuhankan 3 Tuhan? Oke, sekarang saya nanya, Bapak itu Tuhan apa bukan? Bapak adalah Tuhan. Oke, Yesus. Yesus adalah anak Bapak itu sendiri. Oh, bukan Tuhan berarti. Ya terus? Ya enggak, Tuhan apa bukan Yesus itu? Ya, dengar ya. Roh Allah tadi, roh Allah Bapa tadi. Gimana roh Bapak? Kenapa roh Bapak? Hah? Ayo, kalau bicara jangan dipotong dulu ya. Jangan dipotong dulu. Iya, silakan. Ya. Ya. Roh Bapa tadi. Kenapa? Ya. Ada pada Yesus itu sendiri. Macet. Roh Bapa itu ada semua manusia. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi manusia hidup ini ada roh Allah di dalam Bibel ini. Kejadian 6 ayat 3. Dan roh ini adalah ciptaan. Mana datanya? Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Makanya rohku ada pada semua manusia. Kejadian 6 ayat 3. Ketampol lagi. Silakan. Apa lagi? Ya. Tapi kalau kamu bilang kami menuhankan 3 Tuhan, itu kamu salah besar ya. Ya salahnya nanya dulu. Coba, Yesus Tuhan apa bukan? Yesus adalah anak Tuhan itu sendiri, anak Bapa itu sendiri. Berarti bukan Tuhan ya? Ya gini ya.
Ya, tolong saya. Iya, agamanya yoga yang benar sekarang. Waduh. Ya, nggak, tunggu. Tolong kalau saya bicara itu jangan di-mute dulu ya. Iya, silakan. Jadi, ya, Yesus itu lahir ke dunia berwujud material karena gini ya, Tuhan itu tidak berwujud material. Entah kemana-mana. Nah, jadi masuklah roh Allah itu ke dalam dirinya Yesus. Itulah perwujudan Allah itu sendiri dalam dirinya Yesus. Kan semua manusia rohnya Allah. Ya, dengar dulu ya. Itu Roh Kudus. Dia beda ya, roh manusia sama Roh Kudus itu berbeda. Di mana Kalau Roh datanya? Kudus, kalau Roh Kudus itu roh suci. Datang dari Allah itu sendiri. Ya di mana datanya itu? Ya makanya dicerna dong pakai otak. Gimana sih? Datanya nggak ada, disuruh cerna pakai Ini otak. sakit hati Ustaz. Karena Orang adiknya Yesus itu bukan cuma anak Allah. Tidak masalah. Nabi ini disebut anak Allah. Salomo disebut anakku kata Allah. 2 Samuel 7:14. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi kalau Yesus dikatakan anak Allah, berarti bukan Tuhan. Gimana? Ya, makanya Mas, ya Bapak saya ngomong Bapak aja ya. Mungkin Ya. tuh. Ya, ya udahlah, makanya itu. ikut jejaknya si yoga aja kau. Ya, Waduh. udah dengarkan dulu saya Biarin. bicara. Ya, berikan dulu saya kesempatan untuk berbicara. Berikan kesempatan dulu, ya. Ya. Makanya itu Pak, jangan hanya Bapak itu menggunakan asumsi. Pakai data kok asumsi sih? Kamu usah pakai data. Yang asumsi itu Amoy. Ya Allah, macam mana kalian ini? Yang Ustadz Tahta tadi itu yang pakai data, kamu yang pakai asumsi. Kalau kamu mau bicara nggak Iya, pakai asumsi, gini. Ya, tampilkan itulah dulu orang-orang datanya yang baru tersesat. bicara. Ya, kayak Ustadz gini lah Tahta kalau tadi orang-orang pakai- yang tersesat tadi gitu loh. Dia tidak mengakui bahwa Allah itu ada pada Yesus itu sendiri. Ini contohnya. Iya deh. Inilah contohnya. Ya, coba pakai data, nanti saya bantah pakai data coba. Peran ini Ustaz, sama ini Ustaz semalam sudah mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar, Kristen salah gitu kan. Waduh, Amoy. Jadi Makanya adikmu itu kan mualaf sekarang. udah Jadi Pak, ibaratnya jangan sini bawa juga, keluarga kan? dulu Pak. Ya bukan Udah, seperti iya, itu biarin Mak. aja lah. Ya Nggak karena usah apa dia kemana-mana. seperti itu ya? Karena penyesat dari kalian, doktrin dari kalian gitu loh. Wong kita pakai data kok penyesat gimana sih? Kalau Maka satu seperti bisa itu. terima, kalau satu bisa terima, satu nggak bisa terima, maka yang satu mesti coba cek di mana salahnya. Jadi diskusikan dulu, Moy. Kalau misalnya kurang yakin, diskusikan dulu. Jangan buru-buru bilang doktrinnya yang dimasukkan Ya. salah. Coba Ya, diskusi kayak sama Ustaz ya. Tahta coba. Iya, coba Tapi pakai diskusinya data. pakai data, pakai data. Mbak Gemoy ini pakai data dulu, nanti saya bantah pakai data ya. Iya, tidak usah kita menggunakan data dulu, kita menggunakan akal sehat dulu Pak ya. Yang menggunakan data dulu, akal sehat yang kita gunakan. Akal sehat. Jadi kok. kalau iya, jadi kalau orang udah tertutup pintu hatinya kepada Tuhan Yesus, ya seperti inilah, seperti kalian gitu loh. Nah, Gimana kalau sehatnya itu? ya, Manusia di Tuhan ya kan. makanya itu Di mana Pak, akal sehatnya? ya. Di mana akal sehatnya? Ya oke, makanya itu Pak, dicerna dulu Pak. Kita punya otak untuk berpikir. Iya, makanya coba Ya. di mana akal sehatnya? Saya tengok nggak sehat itu. Ya. Lah, dari Kalau mana yang nggak sehatnya tertutup- Pak? Ya, Kan saya yang bilang. tertutup hati, tapi yang tidak sehat akal, gimana itu? Ya kan saya bilang kan Pak ya, Roh Allah itu ada pada Yesus itu sendiri. Ah. Roh Ada semua Allah itu. manusia kok. Ya, beda Pak ya. Itu Roh Kudus yang ada pada dalam Di mana diri datanya? Yesus. Datanya di mana Roh Kudus itu? Ya, kita kan punya akal Pak. Ya kita pikir dulu Pak pakai akal kita. Ada orang mentuhankan pohon beringin. Mana datanya? Pakai akal Pak gitu. Udah ada data. Ya sama aja dengan itu nantinya. Sama. Iya, pakai akal waras saya. Jadi saya menyembah pohon beringin. Ditanya datanya, ya tidak mau pakai akal waras katanya. Akal sehat. Sama. Padahal sakit kalau gitu.
Gini cara diskusi sama muslim tuh gini, ndak usah lempar mutiara ke babi, nggak paham mereka. Caranya gini, Pak Ustadz Tahta, ayah orang tua Muhammad masuk surga apa neraka? Coba jawab. Ke surga. Hah? Ke surga. Surga. Iya, alasannya masuk neraka apa alasannya? Loh, kata Ustadz Basamalah masuk neraka. Basamalah mana ada orang namanya Basamalah? Gini loh ya, enggak, saya mau nanya, misalnya beliau masuk neraka, apa alasannya masuk neraka? Iya, kata Ustadz Basamalah masuk neraka. Gak ada nama orang Basamalah loh. Kenapa kamu gak nanya apa alasannya? Ya, kata Muhammad sendiri, kata Ustadz Basamalah. Kadang-kadang orang Kristen ngomong gini, ya karena dia kafir, Tata. Kafir ke siapa? Kafir itu ada ketika Nabi Muhammad diutus, mereka yang percaya disebut beriman, yang tidak percaya disebut kafir. Loh, Nabi Muhammad belum lahir kok. Sehingga dalilnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan mengazab satu kaum sebelum Allah mengutus utusan dulu. Gitu. Ya, tapi kata Ustadz Basmalah masuk neraka. Ya, tidak peduli. Kita kan adu data. Basmalah mana? Kok nggak peduli? Kan berarti ada perbedaan pendapat. Yuk, makanya coba sekarang kamu pendapatnya Ustadzul Somad gimana? Ustadz di Hidayat gimana? Ya masuk surga, tapi kata Ustadz Basamalah masuk neraka. Ustadz Basamalah. Ya makanya. Basamalah siapa, woi? Mana ada orang nama Basamalah? Basmalah. Ustadz Basmalah katanya masuk neraka. Basmalah. Begini loh ya, orang mau ngeklaim apapun asalkan punya data alasan. Kalau cuma orang tuanya Nabi di neraka, ini hadisnya. Nah, tapi tidak baca syarahnya. Syarahnya itu apa? Penjelasannya gitu loh. Itu apa? Iya, kata Ustadz Basamalah masuk neraka. Ada Ustadz Basamalah. Gak ada Ustadz Basamalah. Kosong ngomong kok. Kata Ustadz Basmalah ada Basmalah suatu. pun nggak ada. Diam kamu, diam. Diam. Udah sama lulu lagi. Kok jawabannya beda? Kok jawabannya beda? Enggak, macam mana mau sama orangnya aja nggak ada. Coba, orangnya fiktif. Tak tahu Ustadz Basamalah. Basamalah nggak ada, sumpah nggak ada. Disuruh diem, malah salah terus nanti kamu. Ustadz siapa? Basmalah. Nggak ada. Ya Ustadz siapa? Ustadz siapa dulu? Basamalah. Nggak ada. Nggak ada, tidak pernah mengatakan kayak gitu. Nggak ada Ustadz itu. Nggak ada. Basmalah. Nggak ada. Basalamah. Ah, baru ada. Nah, ya kata Ustadz Basamalah. Basamalah masuk neraka. Nah, ya, sekarang gini, ya kan? Yang dibaca ke Ustadz Basalamah itu adalah teksnya, tekstual. Sedangkan yang dijelaskan Ustadz Tahta itu adalah syarah dari ulama. Syarah itu artinya penjelasan tentang hadis itu. Bahwa ada masa fatra itu masa kekosongan wahyu antara Nabi Isa ke Rasulullah. Orang-orang yang ada di antara itu tidak terkategorikan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi siapa yang disebut kafir persis seperti kata Ustadz Tahta itu. Setelah ajaran Rasulullah itulah disebut kafir. Pada awalnya orang Mekah itu pun masih disebut musyrikin Mekah, belum disebut kafir Mekah. Ya kan? Sampailah mereka menentang Rasulullah, barulah turun ayyuhal kafirun itu, surat kafirun, baru dinyatakan mereka itu kafir. Tadinya masih disebut musyrik. Nah, sekarang persoalannya setelah kata kafir itu muncul, barulah jatuh hukumnya orang-orang setelah itu yang masuk surga dan neraka, yang kafir masuk neraka. Misalnya sekarang Lot masuk neraka kalau nggak segera syahadat. Ya orang kan? tua Muhammad tuh loh. Ya. Apa Lot? Orang tua Muhammad, ayahnya katanya ayahku dan ayahmu ada di neraka. Dijawab Ustadz Tahta apa lagi? Masuk surga. Loh, kata Ustadz Basalamah masuk neraka. Iya, yang dia baca teks yang Ustadz Tahta baca tuh sarahnya penjelasan hadisnya. Macam mana mau dijelaskan? Jadi mana yang betul? Dua-dua betul. Mana ayatnya orang tua Muhammad masuk surga, ayatnya mana ayo?
Nah, mana ayatnya orang tua Rasulullah nggak masuk surga? Coba tampilkan. Loh, kata Ini Ustaz yang pasang lampu. Itulah. Oke, ya maaf ya, tadi jaringan saya tuh agak terputus. Iya, ntar lagi turun, lagi naik, lagi ya gitulah, Moy. Banyak Ya, baca, bukan. dia lagi baca, Bukan, ya. dia googling Tadi dia. iya, bukan. Tadi jaringan saya agak terputus ya. Ini saya menjelaskan ya, biar kalian paham dulu. Ada yang mau dijelaskan? Iya, iya gini loh. Tadi kita berbicara tentang Yesus bukanlah Allah. Kalian bilang seperti itu kepada kami kan? Iya. Coba kalian berikan dulu satu data di agama di Alkitab kalian bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Dari mana itu datanya? Datanya Yesus bukan Allah, berarti Nabi Isa. Yesus itu kan nama Yesus Isa. Dia bukan Allah karena Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia utusannya Allah untuk Israel. Seorang nabi ini Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Mentuhankan Allah ajuhruf innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Penyampai firman, menerima wahyu. Wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Ya, Al-Maidah 46, 47. Itu sudah bukan Allah dia, utusannya Allah. Dalam Bible juga sama, utusannya Allah. Matius 9:15-24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4, menerima firman, Yohanes 12:50, menyampaikan firman, Yohanes 17:8, mentuhankan Allah, Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, itu sama Al-Quran dengan Bible. Dia bukan Allah. Oke, lanjut. Iya, oke. Gini ya, kalau itu kan kalian bilang Isa Al-Masih kalian bilang itu tertulis loh di Alkitab manapun. Tetapi yang Muhammad itu tidak tertulis gitu. Bagaimana kita mempercayainya? Yesus tertulis nggak di Perjanjian Lama? Mana? Ya tertulis. Di ayat mana? Mesias itu. Kalau kamu Ya, dia yang mengatakan Nabi Mesias Muhammad itu. tidak tertulis di dalam Bible, Yesus sendiri dalam Perjanjian Lama gak ada juga. Gimana? Itulah Mesias itu loh Bang. Itu Mesiasnya. Mesias itu bukan Mesias itu bukan Tuhan. Tuhan. Mesias itu utusan Tuhan, juru selamat sebagaimana Musa. Kenapa kamu Tuhan kan juru Mesias itu? Saya bilang roh Allah tadi itu ada pada diri dia. Ada pada semua Gimana manusia. sih, Abang ini? Tadi saya pakai ayat. Gak jelas abang ini, gak jelas serius. Amo yang nggak jelas, Kamu nggak jelas sih. Amo yang nggak jelas. Ustaz Tata udah jelas jelaskannya. Ada ayat Quran, ada linear dengan Bible. Apanya lagi yang dibutuhkan coba? Nah, yang dibutuhkan kan cuma satu, ya, kelembutan hati, kecerahan pikiran, ya kan? Menerima kebenaran itu justru memang sulit. Kenapa sulit? Karena kita itu lahir dengan hal-hal primordial. Ya, Apa kebenaran primordial? itu ada pada diri Hal-hal yang sendiri, dibawa itulah dari kebenaran. lahir. Hal-hal yang dibawa dari lahir itu sulit dihilangkan. Terutama doktrin yang ditanamkan orang tua kita. Ya, bahkan rasa makanan aja yang paling kita rasa paling enak adalah yang dimasak orang tua kita. Kenapa? Karena itu rasa makanan pertama yang kita makan. Nah, apa yang kita terima pertama dari orang tua kita, itulah yang menjadi doktrin yang menghantui pikiran kita. Jadi kalau mau dapat ajaran yang tepat itu, bersihkan dulu hati dan pikiran dari doktrin. Dengar Ya, apa kata betul Ustaz abang Tata. ya. Karena hati kami bersih lah itu bang, makanya kami menerima Yesus dalam diri kami. Nah, bagus kalau pernyataannya. Kamu nerima sebagai apa? Itu persoalannya. Nih bantah dulu. Udah, Muhammad sebentar masuk dulu surga lah, neraka Nafiri. tuh mana ayatnya mas? Aduh. Ini si Olan, ayo lanjut Olan. Selamat malam. Ya, Daniel Kristen apa Muslim? Kristen. Hah? Kristen. Oh Kristen, ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada sih sebenarnya, cuman ini yang lain udah ini dulu. Maksudnya nanti saya ini sih mau cuma ada satu pertanyaan, satu hal atau satu pertanyaan aja sih. Oke. Ya nggak apa-apa Daniel, tanya aja sayang, tanya nggak apa-apa. Olan sudah ya, di mute dulu ya. Sementara di mute, silakan Daniel. Oke. Ini ada Ustaz Tata ini kan ya. Kan beliau misalnya saya pengen tanya nih kalau ada Ustaz Tata, menurut Ustaz Tata yang sejauh ini mempelajari Injil ya, Bible gitu ya, apakah ada
pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Ini saya udah tahu sih jawabannya, cuma sekedar konfirmasi. Ya tidak, Yesus itu justru dia menyembah Allah. Oke. Yohanes 4:22. Cukup. Nah, cukup itu. Jadi standpoint pertama adalah di dalam Injil baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes memang secara faktual, artinya fakta, tidak Alkitab yang sekarang secara fakta memang tidak terdapat pernyataan Yesus berkata bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu standpoint pertama. Standpoint kedua, di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 79, di situ ditulis bahwa ahli kitab merubah-rubah, celakalah ahli kitab yang merubah-rubah tulisan firman Allah dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan mengatakan ini dari Allah. Betul kan? Iya, terus. Berdasarkan standpoint nomor 1 dan berdasarkan fakta nomor 1 dan berdasarkan fakta nomor 2, pertanyaan saya adalah, jikalau ahli kitab suka merubah-rubah sebagaimana fakta nomor 2 tersebut di atas, apa susahnya, apa alasannya, dan kenapa di Injil yang sekarang tidak ditambahkan kata-kata Yesus, tidak dirubah kata-kata Yesus, sehingga di Alkitab yang sudah terdistorsi sekarang ini ada kata-kata Yesus, akulah Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku. Seharusnya kalau ahli kitab seperti sebagaimana pernyataan Al-Quran di Al-Baqarah nomor 9 itu yang suka merubah-rubah firman Allah, harusnya Alkitab yang sudah terdistorsi sekarang harusnya mengubah kata-kata Yesus yang tadinya tidak mengatakan akulah Yesus Tuhan, sembahlah aku, menjadi ditambahkan akulah Yesus, sembahlah aku. Apa susahnya bagi ahli kitab yang suka menambah-nambah perkataan Allah? Bukan Kristen kau, bukan Kristen kau. Apa maksud saya begini? Apa Bukan Kristen kau. Bukan Kristen kau. Hei, enggak usah ngaku Jangan sampai Kristen kau. balap, jangan sampai balap. Ini kejang-kejang ini si Olan ini. Aku pula kau Kristen kau. Maksud saya, apa susahnya bagi ahli kitab yang suka merubah-rubah firman Tuhan untuk dulu Bunda, nggak apa-apa, biarin. Gini Bang Daniel. Sekarang menambahkan kata-kata tambahan berupa udah saya jawab saja. Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku. Apa susahnya bagi mereka untuk menambahkan 4 kata itu? Mereka punya sifat suka mendistorsi, suka merubah-rubah. Terus mengapa mereka apa sulitnya? Sebagai Kristen tadi kau, rupanya kau bukan Kristen kau, malah menyudutkan kau ya. Malah menyudutkan kau, malah menyudutkan kau dengan kata perkataannya itu Daniel. Bohong kau. Di mute dulu lah. Yang Amoy tolong di mute. Saya jadi terdistorsi percakapan saya. Jadi pertanyaan saya begini, simpelnya ya, mungkin tadi agak panjang lebar penjelasannya. Jadi simpelnya pertanyaan saya, apa susahnya bagi ahli kitab yang suka mendistorsi firman Tuhan untuk tidak menambahkan kata-kata Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku, di Alkitab yang sekarang yang sudah terdistorsi itu? Monggo. Pertama, Al-Quran mengatakan mereka ini suka merubah firman Allah, ya Allah, dan mengatakan hada min indillah. Ini sebenarnya bukan hanya Al-Quran yang mengatakan. Musa sendiri mengatakan bahwa mereka ini akan merubah Taurat gitu itu. Mana datanya? Ulangan 31. Pengkhianat kau Daniel, pengkhianat kau. Itu sudah diomelin. Waduh, sakit hati. Di dalam Mazmur 119 ayat 136, waktu bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Bahkan di dalam Yeremia 8 ayat 8, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi bukan hanya Al-Quran yang mengatakan mereka suka merubah. Nah terus kenapa mereka tidak merubah, memasukkan Yesus sebagai Tuhan, sembahlah aku? Ya karena memang dengan mereka mentuhankan Yesus itu sudah merubah. Gitu loh. Atas dasar apa mereka mentuhankan Yesus? Padahal tidak ada kan memang kan dalam Bibelnya. Makanya benar kata Daniel ini masuk akal. Kenapa mereka tidak menambah ya? Kau pengkhianat kau Daniel, pengkhianat kau. Tuhan. Ini Daniel, mereka sudah merubah Daniel. Coba baca. Merubah bahwa Yesus itu Tuhan udah dirubah. Contohnya Paulus mengatakan, kata Yesus Tuhan itu Allah. Matius satu-satunya.
Yohanes 17:3. Juga Markus 12:29. Jadi Tuhan itu Allah, Esa. Paulus menambah lagi, Yesus itu Tuhan. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan dan Allah membangkitkan dia, nah itu berarti kan merubah kan, meletakkan yang mentuhankan Yesus kan sebagai Tuhan, kata Paulus. Jadi kalau kamu mengatakan, kamu kenapa ahli kitab tidak menambah kata tua Yesus itu Tuhan dalam Bible? Nah itu surat-surat Paulus itu banyak. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, pertanyaan saya bukan surat Paulus. Maksud saya Injil yang maksudnya Injil Yesus gitu, Injil Yesus gitu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana di situ kan ada itu. Di mana kan di situ ada perkataan-perkataan Yesus. Itu Yohanes 13:13 itu. Sebenarnya mereka bisa dirubah kan, Tuhan menjadi Tuhan kan. Patut kau bicara itu di sini, Daniel. Maksudnya begini, ya? Bisa saja jangan kau pengkhianat kau. Menjaga kitabmu sendiri kau. Pengkhianat kau. Jangan sakit hati lah, Allah. Kalau saya berdiskusi ini orang mencari kebenaran, orang ini malah yang sakit hati, gimana? Mencari kebenaran gitu loh, tidak boleh kayak gitu. Apa namanya Daniel? Maksud saya begini, maksudnya di Injil yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana di situ kan ada berpuluh-puluh perkataan Yesus. Apa susahnya bagi ahli kitab menyisipkan dalam quote perkataan Yesus bahwa Yesus pernah berkata, kamu baca Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 itu sama orang Indonesia dirubah-rubah itu. Bukan orang Indonesia, orang ahli kitabnya. Kita tanya kamu pada menyebut naskah aku guru aslinya. dan Tuhan katanya. Itu dirubah kan? Apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah itu kan terjemahan. Naskah aslinya kan nggak bilang. Bang Daniel, boleh. Enggak. Bang Daniel, percaya nggak yang kau yang dari Yohanes? Kau ini kayak gini kau. 58. Gantian. Yohanes 58 percaya nggak Bang Daniel? Ada nggak di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mereka ahli kitab yang suka merubah-rubah itu menyisipkan pakai nama Yesus bilang begini, Yesus pernah berkata, sembahlah aku. Ada nggak di kitab Jangan kau bicara itu untuk menyudutkan umat Tuhan kau. Amoy nggak ngerti. Amoy nggak kata paham. itu sembahlah Tuhan Allahmu pencipta langit dan bumi gitu kan. Tulisan Paulus. Iya. Kita tanya, adakah ahli kitab mencatut nama Yesus, terus bilang Yesus pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Mereka pakai nama Yesus seolah-olah Yesus pernah ngomong begitu. Ada nggak di Injil Matius? Sekarang kayak gini, Daniel, udah ada ngerti saya itu maksudnya. Nah, pertanyaannya kan, sekarang saya jawab ya, bahwa Alkitab itu kan aslinya ditemukan dari kodeks-kodeks yang ditemukan, baru disalin. Kodeks pertama Sinaiticus, kodeks kedua Vatikanus. Turunlah aku lagi naik. Gue moy dengar moy, supaya pintar dengar baik-baik ya. Lalu Kodeks Alexandrinus, lalu Kodeks Ephraemi Resictrus, ya kan? Nah, semua kodeks-kodeks ini sampai Kodeks Bizai, ya kan? Kodeks-kodeks ini, ya, punya sinkronitas antara satu dengan yang lain. Mana yang tidak sinkron tentu dikanonisasi, diperiksa. Nah, maka hasilnya itulah Bible yang ditulis sekarang. Kalaupun ada perubahan, tentu datang dari kodeks-kodeks ini awalnya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana Injil Apokripa, ya, Injil-Injil Petrus, Injil-Injil Barnabas, Injil-Injil yang lain, kenapa itu dibuang? Karena proses kodifikasi dan proses kanonisasi. Nah, sekarang yang saya pertanyakan itu adalah justru ya, dengan membuang, mengurangi, itu sama aja dengan merubah. Mengurang bahagian kitab-kitab Apokripa itu di dalam kitab-kitab yang sekarang dipakai yang terkanonisasi, itu juga membuktikan bahwa ada yang dirubah, ada yang dihilangkan. Menghilangkan kitab suci sama dengan merubahnya. Ya, menambah atau mengurangi kitab suci sama dengan merubahnya. Nggak ada bedanya itu. Nah, jadi intinya ya yang Ustadz Tahta jawab tadi jelas sudah tepat, ya kan? Hanya saja penjelasannya secara sejarah bahwa kodeks-kodeks itu ditemukan secara bergantian. Maka itu penjelasannya baru muncul setelah kodeks itu ditemukan. Kalau tidak, ya nggak ada penjelasan. Yang ditulis itu tidak pernah ditulis langsung oleh murid Nabi Isa atau oleh Yesus. Ya, apostoles yang 12 itu ya tidak pernah menulis tulisan dengan tulisan tangan mereka yang asli, nggak ada. Ini tulisan ini datang dari kodeks-kodeks ini. Itu dia. Lanjut.
Iya, maksud Iya. saya. Sebentar Bang Daniel, sebentar. Kamu ini naik turun. Sebentar lagi pasti naik lagi. Sebentar lagi pasti naik. Dia sakit hati dia. karena saudara kandungnya sudah walau kemarin itu. Ya, ada 1.100 penonton teman-teman ya. Jangan lupa. Saya sekali lagi jangan lupa untuk kemudian mendukung channelnya Ustadz Tahta. Nama YouTube-nya itu adalah Tahta Channel. Tolong untuk menyempatkan jari jemari teman-teman yang ada di sini ya, ada 1.100 untuk mensubscribe-nya, kemudian menonton barang sejenak, barangkali 10 menit atau 20 menit. Ini untuk mendukung gerakan dakwah yang setiap malam, setiap waktu digencarkan oleh Ustadz Tahta. Ya, teman-teman di YouTube ya, YouTube-nya Ustadz Tahta, nama YouTube-nya Tahta Channel. Insya Allah beliau sekarang lagi nge-live-kan diskusi ini langsung ke live di YouTube-nya. Mohon teman-teman untuk mensubscribe-nya. Lanjut Pak Dokter Muhammad. Ya. Udah selesai, silakan. Jadi maksud saya begini. Sepeninggal Nabi Isa atau Yesus itu meninggalkan dunia, sebenarnya paling Alkitab yang suka merubah-rubah firman Tuhan itu sebenarnya bisa. Mereka waktu Yesus sudah nggak ada di dunia, mereka tulis, terus mereka mencatat nama Yesus. Bilang seolah-olah Yesus pernah berkata, Yesus pernah memerintahkan untuk menyembah dia. Dengan tujuan untuk melegitimasi ajaran mereka yang ingin merubah ajaran mereka mentuhankan Yesus. Ingin merubah ajaran Isa yang asli, yang tadinya mentauhidkan menjadi mentuhankan dia. Dengan cara gimana? Mereka rubah aja. Mereka, toh Yesusnya udah di surga kan, udah tidak di dunia. Mereka bisa dong mencatut nama Yesus. Bukan gitu, Daniel. Yesus pernah berkata kepada kami, sembahlah aku. Tujuannya demi legitimasi. Tapi kenyataannya sampai detik ini, kanon-kanon yang ada sampai saat ini, Alkitab yang ada sampai saat ini, tidak satu pun ucapan Yesus mereka catut sampai ada keluar kata-kata Yesus pernah berkata. Sudah jangan panjang-panjang udah. Gini Daniel, walaupun tidak merubah kayak gitu, imannya Kristen mentuhankan Yesus itu karena berangkat dari Roma Yunani. Jadi mentuhankan manusia ini tidak harus dia ngaku Tuhan, tapi dia melihat dengan dia bisa membangkitkan orang mati. Jangankan Yesus, Hercules lu dianggap anak Allah, anak dewa Zeus. Gitu loh. Sehingga mereka mentuhankan dalam keyakinan mereka, gak harus mengaku Yesus Tuhan. Dengan Yesus ini hebat, ya. Orang dulu kalau ada manusia hebat, seperti menghidupkan orang mati, bahkan perang selalu menang. Wah, ini putra dewa Zeus ini, didewakan. Jadi mereka mentuhankan Yesus itu gak harus Yesus mengaku Tuhan. Diklaim sebagai Tuhan karena mempunyai kelebihan. Wah, ini bukan manusia biasa ini, pasti 100% dewa ini. Bukan hanya Yesus dulu itu. Sebelum Yesus, orang-orang yang hebat itu dianggap dewa. Gitu loh ya. Ajaran pagan gitu loh. Lanjut. Ya, tapi kan maksudnya tetap orang Yahudi zaman dulu kan itu sangat berpegang pada kitab suci. Mereka butuh legitimasi. Artinya legitimasi itu ada tertulis. Sama Yesus waktu di Injil Matius Markus kan selalu ada mendasarkan pada kitab suci, ada tertulis. Nah, mereka waktu ingin menyebarkan ajaran yang palsu, mereka tentu butuh legitimasi. Berupa apa? Ada tertulis. Mereka bisa, mestinya nomor satu yang harus mereka lakukan, sama kayak sekarang misalnya mau merubah undang-undang, tertulis dulu, mereka ubah dulu. Itu sebagai dasar legitimasi ajaran mereka untuk kedepannya kalau ingin merubah apa yang ajaran yang mereka inginkan. Makanya Gak usah merubah Yesus Tuhan, namanya ajaran pagan. Bagaimana mereka bisa melegitimasi? Mentuhankan manusia yang dianggap apa? dewa. Legitimasinya mereka apa? Kalau tidak tertulis. Berarti Daniel nggak ngerti sejarah kekristenan itu. Betul kan? Orang zaman dulu sangat menekankan legitimasi. Ustaz Muhammad jelaskan, Ustaz Muhammad. Ya, insya Allah saya jelaskan sedikit. Bahwa pertama-tama pertanyaannya kapan Kristen itu menuhankan Yesus? Jawabnya di Konsili Nisea. Artinya Konsili Nisea lah yang menuhankan Yesus. Setelah itu, ya, itu tahun 200 sekian, ya kan? Nah, artinya apa? Yang saya maksud di sini bahwa duluan konsili daripada merubah kitab suci. Maka kitab suci udah ada, ya, udah ditulis, bukan udah tertulis ya, tapi udah ada. Baru ada konsili. Baru konsili itu mencari-cari di kitab suci dalil untuk pembenaran hasil konsili.
Maka itu tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena teksnya keburu udah ada, nggak bisa mereka rubah-rubah. Tapi yang dirubah itu adalah konsepnya, ya kan? Nah, apakah teks Bible itu berubah-ubah? Jelas berubah-ubah. Kalau dia tidak berubah-ubah, ya gampang saya jelaskannya. Pertama, kitab aslinya Septuaginta itu datang dari Tanakh. Tanakh itu Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Ya, Tauratnya Musa, Nevi'im, dan Ketuvim. Kisah nabi-nabi dan kisah-kisah yang ditulis oleh orang-orang suci, Ketuvim. Nah, 3 kitab ini diterjemahkan menjadi Septuaginta. Septuaginta itu diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi yang punya latar belakang dari Mesir dan pemahaman Yunani, ya, pemahaman filsafat Yunani. Dan karena itulah mereka itu menerjemahkannya berdasarkan ajaran politeisme. Septuaginta yang dibaca itu, ya, adalah terjemahan dari Tanakh yang versi rabi-rabi Yahudi yang sudah tercemar dengan pagan. Pagan mana? Pagan Mesir dan pagan Yunani. Hasilnya itu tadi. Nah, diterjemahkan ke dalam apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu bahasa politeisme. Bahasa Yunani tidak kenal kata monoteisme, ya. Sedangkan Tanakh itu adalah bahasa monoteis, bahasanya Tuhan yang tunggal, ya. Lalu dirubah menjadi bahasa Yunani, dan bahasa Yunani itu bahasa politeis. Maka banyak bias penterjemahan. Nah, sekarang kalau Anda bicara yang dikatakan Al-Quran, itulah salah satunya yang dirubah. Lalu Al-Quran juga mengatakan ada kitab yang disembunyikan, itulah kitab apokrifa. Ya kan? Jadi kalau mau disederhanakan, kenapa tidak ditulis bahwa Yesus itu Tuhan? Ya kan? Sembahlah aku, ya. Karena memang secara eksplisit mau menyatakan itu akan sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena seluruh orang Yahudi tahu dia manusia. Seperti kalau kita buka kitab Markus tentang kebangkitan orang-orang suci pada saat kebangkitan Yesus, ya, lalu datang ke tengah-tengah kota, mayat-mayat hidup dari orang-orang suci datang ke tengah-tengah kota, ya. Semestinya dengan kejadian sehebat itu, seluruh tanah Israel itu udah jadi Kristen, udah jadi penyembah Yesus. Tapi faktanya sampai hari ini cuma 2%, itu fakta dan data. 2% dari orang Bani Israel itu yang menjadi Kristen. Apa artinya? Artinya cerita yang disebut tentang Markus ada orang suci bangkit, ya, lalu menuju ke tengah kota menjumpai orang ramai, itu tidak masuk di akal. Kalau itu masuk di akal, maka satu Yerusalem sudah beriman menyembah Yesus. Dia udah bangkit lagi, ya, dan menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi sampai detik ini tidak satu pun orang Israel menerima Yesus sebagai Mesias, kecuali 2% yang menjadi Kristen itu. Jadi Anda itu bicara pakai data, fakta, dan sejarah yang dijelaskan Ustadz Tahta tadi itu sudah komplit secara teksnya, secara ayat Bible dan ayat Al-Qurannya udah jelas itu, udah lengkap. Jadi kalau Anda cari titik lemahnya, ya, Anda nggak akan ketemu dari Al-Quran itu, nggak akan ketemu. Ya, silakan lanjutkan dengan Ustadz Tahta. Izin ya, maksud saya begini, sebelum jarak antara konsili tadi kan Muhammad ini kan bilang ada konsili. Nah, tapi kan ada jarak antara saat Yesus terangkat sudah tidak di dunia dengan konsili itu, dia ada jarak sekitar 300-an. Nah, jarak itu bisa cukup waktu untuk mereka untuk merubah-rubah kitab. Demi supaya pada saat nanti konsili mereka sah gitu, mereka ada bukti tertulisnya nih, Yesus pernah berkata, toh Yesus kan punya 12 murid. Orang luar Yahudi mungkin ada semua peristiwa itu hanya ada yang paling diketahui adalah yang 12 murid itu. Bisa saja mereka pada saat mereka menulis gitu. Pada saat kami berkumpul, Yesus pernah berkata kepada kami semua 12 orang murid, sembahlah aku. Toh orang Yahudi nggak ada yang tahu karena dia di luar dari 12 murid itu. Dan pada saat Yesus sudah nggak di dunia, mereka bisa mencatut nama Jadi Yesus. berarti Anda nggak paham juga. Di konsili itu kan justru menentang Arianisme. Orang ahli kitab yang suka merubah-rubah itu tidak mencatut nama Yesus untuk merubah perkataan Yesus. Berarti Daniel nggak paham. Konsili itu kan gini, Daniel saudaraku. Kan konsili itu justru mau menghambat monoteisme yang datang dari Arianisme. Nah, ya, jadi Arianisme itu menolak Yesus sebagai Tuhan. Ya, tapi menganggap Yesus adalah ciptaan yang paling mulia. Dan tujuan konsili itu, ya, untuk memunculkan kredo Nisea itu kan belum disepakati dulu. Ketika mereka datang itu kelompok Athanasius atau kelompok Arianis datang di konsili itu, ketika kelompok Arianis itu dihambat agar tidak sampai ke Nisea, lalu konsili dijalankan. Nah, setelah itu apa yang mau dirubah? Kitabnya udah ada, ya.
Kitabnya udah ada, maka itu yang bisa dibuat itu penafsiran. Penafsiran itulah yang kami sering bilang asumsi. Maka sebagian besar orang Kristen untuk membenarkan Trinitas menafsirkan ayat-ayat yang sama sekali secara tekstual tidak menunjukkan unsur Trinitas menjadi punya unsur Trinitas. Nah itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti di konsili itu udah direncanakan, bukan. Perencanaannya justru menghambat Arianisme itu yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yang inilah cikal bakal dari kesaksian Yehova. Pertanyaannya, mengapa demi menghambat Arianisme tersebut, ahli orang-orang yang pro Tritunggal gitu menyutuhankan Yesus tidak mempersiapkan dengan cara merubah dulu kitabnya supaya pada saat nanti di konsili mereka punya dasar bukti. Loh, ini ada nih di kitab suci. Yesus pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Sehingga dengan bukti tertulis tersebut mereka bisa mengcounter Arianisme. Banyak gini Daniel, banyak pertentangan. Kalau langsung merubah kayak gitu, ingat zaman itu bukan langsung sepakat semua kan konsili itu. Tapi yang kuat inilah nanti yang berkembang. Fokus kita di sebelum konsili, bukan pada saat konsili. Nah, oke, kalau sebelum konsili gini, ini sebagai pengetahuan doang ya. Jadi setelah Nabi Isa terangkat, ini saya baca di tafsir wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Jadi setelah Nabi Isa itu kalau dalam versi Kristen meninggal ya, terus bangkit ya. Kalau dalam Islam diangkat. Maka umatnya ini akhirnya itu terpecah menjadi 3. Yakubiyah, Nasturiyah, dan tetap Tauhid. Nah, Yakubiyah, Nasturiyah ini gini. Dulu Tuhan bersama kita. Yang satunya, dulu anak Tuhan bersama kita. Yang satunya tetap lurus. Dulu hamba Tuhan bersama kita. Ini lurus ini. Tapi, karena yang sekte yang sesat ya, yang salah. Yang dulu Tuhan bersama kita, dulu anak Allah. Nah ini ternyata didukung oleh kerajaan besar. Kayak Romawi gitu. Akhirnya ini yang berkembang. Kenapa kok Kristen ini banyak di dunia? Karena ajaran seperti itulah yang disebarkan oleh Romawi yang menguasai dunia kan dulu itu. Setiap ditaklukkan langsung dikasih pendeta di situ. Berdakwah di situ. Menyebarkan orang-orang supaya pindah agama gitu loh. Jadi lewat kayak gitu. Nah konsili itu kenapa gak langsung menulis Yesus Tuhan? Karena di konsili sendiri banyak pertentangan dari yang kumpulan itu. Ya tidak mungkin langsung bisa langsung oh Yesus Tuhan sembahlah aku gitu. Wong Trinitas saja dipertentangkan oleh kelompoknya, hanya kelompok yang paling banyak yang kuat menang akhirnya. Ini yang menyebarkan ke seluruh dunia. Gitu ceritanya itu. Nah, kalau mereka didukung oleh pihak Romawi, langsung tanggapin. Kalau mereka didukung oleh pihak Romawi, mereka berarti punya untuk Pak Daniel, untuk supaya bisa merubah dong. Mereka didukung oleh kerajaan Romawi yang pro sama Tritunggal ajarannya mereka. Kenapa sebelum konsili 300 waktu sejak Yesus terangkat sampai konsili itu kan ada jeda waktu. Nah, pada saat itu kan mereka bisa merubah, menambahkan, mencatut nama Yesus seolah Yesus berkata begitu. Toh mereka didukung oleh kerajaan Romawi pada saat itu, kelompok itu. Kenapa mereka tidak melakukan itu? Iya, Pak Daniel, naskah itu sudah ada di tahun 60 atau tahun 100 Masehi sudah ada. Nah, naskah itu kenapa nggak dirubah? Iya, macam mana mau merubah naskah udah ada? Loh, mereka kan ahli kitab yang suka merubah naskah. Iya, naskah yang di tangan, iya betul, merubah-rubah naskah itu dalam arti kata bukan sekedar yang udah ada itu bukan sekedar teks, bukan sekedar teks, tapi konsep pun itu berarti naskah terubah. Kalau tadinya awalnya, sekarang gini, pertanyaannya saya tanya, di dalam naskah itu ada nggak pernyataan Yesus Tuhan? Tidak ada. Betul. Lalu kenapa tidak ada? Kenapa tidak diadakan oleh orang yang suka merubah? Dengar dulu, merubah. Nah, ketika dikatakan Yesus itu Tuhan, artinya itu kan merubah kitab. Betul. Padahal nah, sekarang yang dirubah apanya? Coba. Kata-kata, tambahin aja kata-kata. Yesus pernah berkata, kata-kata. Yang dirubah apanya? Kan tafsirnya kan yang dirubah, bukan penjelasannya. Ditambahkan kata-kata itu. Bukan. Yang sekarang dirubah oleh Kristen, yang ditetapkan di dalam konsili itu kan tafsirnya yang dirubah. Sebelum konsili, maksudnya kita balik ke back to konsili. Saat Yesus sudah tidak di dunia, mereka yang naskah-naskah itu mereka kenapa tidak dirubah oleh para orang yang suka ngerubah-ngerubah itu? Kenapa mereka nggak tambahin gitu? Pada saat Yesus sudah nggak di dunia, nggak ada lagi kan yang bisa memberi kalau misalnya Yesus masih ada di dunia, mereka tahu, oh aku nggak pernah ngomong gini. Nah sekarang orangnya udah nggak ada nih, gua tambahin nih kata-kata, gua pakai catat nama lu. Bisa kan?
masih ada 12 murid Yesus yang tersisa. Iya, yang menjadi penjaga gawang teks itu. Setelah 12 murid masih itu ada meninggal, Simon kan mereka bisa Petrus. rubah. Masih ada Simon Petrus, masih ada. Setelah Simon Petrus meninggal kan mereka bisa rubah sebelum konsili. Iya, kan tulisan itu macam-macam. Simon Petrus nulis Injil. Iya, masalahnya Markus nulis Injil. Markus habis itu kan ke Mesir, ya kan? Betul. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa ketemunya? Pada saat mereka makanya sekarang itu dapat makanya sekarang sebentar. Daniel merepet aja Daniel, tapi nggak punya data. Sekarang pertanyaannya, kodeks itu kodeks Sinaiticus, ya, Dead Sea Scroll, ya kan, di Qumran sana itu kan di Mesir. Betul. Di Mesir pertanyaan saya kenapa di kodeks-kodeks tersebut tidak ada penambahan? Itu masih Markus yang tulis kan. Pada saat Markus sudah meninggal kan bisa ditambahkan. Nah itu nggak tahu saya kenapa nggak dirubah-rubah. Itu dia yang udah pasti. Itu dia politik masalahnya. Itu yang masalah. Pada saat saksi mata Yesus sudah nggak ada, murid-murid udah meninggal, tidak mampu mereka merubah itu. Tidak mampu mereka merubah itu karena sebagian besar orang berimannya. Apa kesulitannya? Buktinya Arianus didukung Romawi, kata Ustaz Tata tadi. Itulah Arianus itu dihempang. Di konsili itulah. Buktinya setelah sekian tahun tetap masih ada kelompok. Sorry, pelan-pelan, santai aja. Yang lain kan masih didukung Romawi, kata Ustaz Iya, tapi kan dihambat oleh Romawi. Iya, kan dihambat. Kelompok Arianus itu kan dihambat sebelum sampai konsili udah dibunuh. Sehingga Arianus lari, kocar kacir. Iya, tapi kan otomatis kalau begitu otomatis mereka bisa dong nambah-nambah. Itu tidak niat merubah kitab namanya. Apa? Itu tidak niat merubah kitab. Ada kelompok yang mau menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Niat mengubah kitab kan? Bukan, iya. Berarti ada orang yang datang mau menyatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi ada kelompok juga yang ingin merubah supaya ajarannya itu menjadi Yesus adalah Tuhan. Ada kelompok itu kan? Dan kelompok itu didukung oleh kerajaan Romawi kan? Itulah yang dikatakan Ustaz Tata tadi didukung oleh Romawi. Karena Romawi perlu ajaran dengan konsep. Kenapa mereka nggak merubah kodeksnya? Mereka kenapa nggak merubah manuskripnya? Mereka dapat dukungan kok dari karena nggak bisa dirubah kodeks itu. Alasannya mereka nggak bisa rubah apa? Apa kesulitannya? Apa kendalanya? Karena ketemunya lagi setelah itu. Kalau mereka rubah, setelah itu kan berarti Anda kurang cerdas. Anda kurang memahami timelinenya ya. Dengar ya pelan-pelan ya, jangan duluan merepet ya. Nah, setelah konsili itu ya kan ketemu lagi kodeks-kodeks itu. Macam mana mereka mau sebelum konsili? Iya, sebelum konsili mereka rubah. Setelah konsili kan ketemu. Sebelum konsili misal pun mereka rubah, ngerti? Ya kan? Maka setelah mereka ketemu lagi kodeks-kodeks yang baru, kodeks Sinaiticus, itu kan abad keempat ketemunya. Sedangkan naskah Babel yang sudah sebelumnya ada itu, kalau mau dirubah pun harus terpasang ikut ke kodeks ini. Yang mengharuskan siapa? Apa? Yang mengharuskan siapa? Karena kodeks ini ketemu secara lengkap. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, tulisan salah satu kelompok-kelompok awal dari murid-murid Yesus. Itu kan Sinaiticus yang ketemu. Lalu Kodeks Vatikanus ketemu di abad keempat juga. Artinya itu kan setelah konsili. Betul. Macam mana Bapak? Nah, artinya ketika mereka merubah pun muncul teks asli. Mereka nggak bisa rubah lagi ketika muncul teks asli. Pertanyaannya, ditemukan sama dibuat beda nggak? Ditemukannya abad keempat, dibuatnya bisa aja abad ke-1. Iya, sekarang yang jadi kunci atau jadi dasar kanonisasi yang mana? Coba yang jadi masalah gini, kamu kan tadi berargumen itu ditemukan di abad keempat, udah nggak bisa dirubah lagi. Oke, ditemunya di abad keempat. Permasalahannya waktu dibuat abad pertama. Dasar kanonisasi yang mana coba? Pertanyaan saya dibuat pertama kan mereka bisa ubah waktu dibuat. Oke, ketemu mungkin abad ke-10. Berarti nggak bisa kita bicara karena Anda nggak paham sejarahnya, nggak paham sejarahnya. Izin Dr. Muhammad, biar saya. Silakan Jemen. Dia nggak paham sejarah, jadi sulit menjelaskannya. Iya. Daniel, buka mikrofonnya. Daniel. Ya. Abang Daniel, saudaraku. Ya, Daniel. Masuk. Nah, saya mau tanya dulu. Konsili pertama kali mengenai Bible itu kamu tahu kapan? Kalau kau tahu itu berarti tahu kamu nanti bisa kita lanjutkan. Konsili pertama itu di mana ada konsili pertama itu dan siapa yang memimpinnya?
konsili pertama? Kalau tahu Anda nanti menjawab ini, berarti Anda bisa kita lanjutkan nanti. Oh, pertanyaan saya tetap. Kalaupun tahu, itu pun tidak akan menjawab. Jawab dulu lah. Aduh. Ya, saya tidak tahu. Lebih baik saya jujur apa adanya. Ya udah, kalau tidak tahu turun. Karena ke konsili Bible aja kau tidak tahu. Pertanyaan saya dengan cara mempertanyakan hal yang tidak konsili Bible-mu aja kau tidak tahu. Gimana kau membahas Bible? Apakah Anda dengan mengetahui konsili Anda bisa menjawab pertanyaan saya? Jawab, semua terjawab di situ. Coba silakan Anda jawab. Enggak, Anda yang saya tanya. Pada saat awal-awal kodeks itu ditulis, Anda naik, saudaraku, sok ngasih pertanyaan, tetapi dasar dari pertanyaan itu kau tidak tahu. Prinsip yang saya tanyakan itu prinsip. Yang kutanya dulu sama kamu, tahu nggak kamu apa itu di konsili dan konsili pertama itu kamu tahu kapan? Mau tahu mau apa, tapi prinsipnya ada masalah. Oke, saya skip karena Anda tidak tahu. Anda mudah menjawab. Dia saudaraku di bawah, dia tidak tahu. Oke. Sebelum konsili pertama sekali di dunia ini mengenai tentang pandangan Bible, saya mau tanya sama Anda. Anda tahu nggak tentang Yesus ini pandangannya sebelumnya menurutnya apa? Di sebelum konsilinya, pandangannya apa tentang Yesus? Awas kau kalau nggak tahu ya, mampus kau nanti dulu. Ayo. Tahu atau tidak? Mentuhankan ada yang tidak. Intinya salah Anda. Seluruh sebelum konsili, seluruh gereja-gereja sebelum memamai di timur maupun di daerah manapun, satu pandangan mereka adalah aranisme, yang dimana mereka mengakui hakikat Yesus itu adalah sebagai ciptaan dan sebagai anak Bapa. Lalu diadakan konsili pertama kali, konsili Nikea, itu pada 325 atau lebih tepatnya 20 Mei bulan Juni oleh Kaisar Konstantinus pertama. Di mana di konsili pertama itu dirubah pandangan itu menjadi satu hakikat yang mana menurut pandangan itu ada nuansa pagannya, di mana Bapa dan Anak satu hakikat, yaitu Yesus. Makanya dinyatakan dia sebagai Tuhan. Dan sekarang kita ikuti sampai sekarang. Pertanyaannya, kenapa tidak dirubah? Kan mereka ahli-ahli kitab dirubah. Pertanyaan tersebut jangan kau ajukan kepada kami, tapi ajukan kepada pendetamu. Itu yang paling bagus. Karena bukan kami yang merubah. Pandangan itu bukan kami yang merubah, saudaraku. Bahkan, ya, kodeks tertua atau sebagai salinan tertuanya itu adalah kodeks, adalah Sinaiticus. Itu di abad keempat. Yesus kapan ada? Di abad keberapa? Pertanyaannya, abad keempat ini apa patokan dia untuk menyalin? Itu justru kami menanyakan, kalau memang begitu, ayo mari kita sama-sama tanya sama pendeta kalian. Hadirkan pendetamu yang paling hebat di sini, yang pernah sekolah di daerah sana, di daerah Vatikan. Hadirkan. Karena para ilmuwan tidak menemukan abad pertama, Bible pertama. Bahkan di abad keempat itu pun hanya kodeks. Anda paham apa itu kodeks? Jadi pertanyaan tersebut tidak cocok kau ajukan. Ibarat kata, kau membeli sekapur sirih, tapi yang kau tanya sama tukang las. Tanyakan yang lebih berotoritas. Siapa itu yang merubah berotoritas? LAI, Bapak Pendeta. Karena mereka mengikuti pandangan konsili pertama yang 325 Masehi itu, 325 tahun itu, pada tanggal 20 Mei bulan 9 di Kaisar Konstantinus. Mereka kita ikuti sampai sekarang. Pada awalnya sebelumnya itu aranisme. Yang mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Bapa, anak Allah, tetapi dia ciptaan, tidak bisa menjadi satu hakikat. Tetapi ketika konsili pertama oleh Kaisar Konstantinus pertama, dia mencampur adukan, berupaya mengumpulkan dewan-dewan gereja, menyatakan bahwa mereka satu hakikat dan Yesus dituhankan. Anda paham? Makanya saya tanya tadi awal tadi, Anda tahu nggak konsili pertama kali kapan? Sebelum Anda ajukan pertanyaan seperti itu. Tahu konsili 1 Nikea 325. Oh, itu sudah Firi aja tahu, paham. Masa kau nggak paham? Kau ke bebek, tapi nggak paham dasar pertanyaannya. Mau tahu konsili? Ajukan pertanyaan tersebut, saudaraku, bukan kepada kami, karena bukan kami yang merubah.
Betul, tapi kan ada statement Al-Quran yang menyatakan ahli kitab tuh suka berubah. Al-Quran itu adalah wahyu firman, sesuatu firman dan wahyu itu berasal dari Tuhan. Diam dulu. Betul. Berasal dari Tuhan. Seperti itu. Ketika dengarin dulu, diam mulutmu. Diam dulu. Ketika dari Tuhan, Tuhan mengetahui apa yang terjadi ke depan. Tuhan hanya menjelaskan ada perubahan yang diubah-ubah ahli kitab. Tuhan tidak mendetailkan samamu di mana alamatnya. Apa ada di Bible seperti itu? Yesus aja di dalam Bible aja tidak tahu kita pada tanggal berapa, jam berapa dia lahir. Quran sebagai kitab yang terperinci. Terperinci itu dengan garis besar. Dia enggak seperti kau ngomong sama bapakmu, sama orang tuamu, sama keluargamu. Kau bisa berbincang-bincang kepada dia, mewawancarai Tuhan. Aneh kau ini. Makanya saya katakan kepada Anda tadi, cocoknya pertanyaan itu bukan kepada kami karena bukan kami yang merubah kitab sucimu. Paham Anda? Ketika saya tanya 2 pertanyaan itu aja Anda tidak paham, makanya saya tahu ini orang bertanya tetapi tidak tahu dasar pertanyaan dia itu apa. Tidak berelasi dengan apa yang ditanyakan. Ya, justru itu kukatakan samamu. Sebelum diadakan konsili berupayanya orang-orang dan dewan-dewan gereja itu mentuhankan ajaran Yesus itu, seluruh gereja-gereja berkeyakinan ajaran di mana ajaran itu bahwa Bapa itu dengan Yesus itu adalah Bapa dan anak Allah. Anak Allah itu hanya seorang ciptaan. Sama dengan ketentuan yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi ketika konsili pertama diadakan oleh Kaisar Konstantinus pertama di konsili Nikea pertama di 325 tahun dulu, mereka merubah menjadi satu hakikat. Makanya sekarang kita pakailah konsili itu sebagai pandangan kau beriman. Kau pakai. Jadi kau beriman karena pandangan manusia, bukan pandangan Tuhan dan pandangan Yesus. Ketika kau merasa keberatan, jangan berkeberatan kepada kami. Keberatan kepada Bapak Gereja, keberatan kepada LAI yang merubah-rubah isi pandangan dari apa yang disampaikan firman Tuhan. Begitu dia. Dari tadi Anda cincang, tapi nggak ngerti jawabannya. Ternyata juga setelah konsili, Alkitabnya tidak ada tuh kata-kata. Enggak urusan kami. Kau tanyakan dulu itu atau hadirkan pendetamu di atas dari ini semua artinya apa? Satu yang ingin saya simpulkan. Enggak urusan kami mau berubah-ubah dia. Yang kutanyakan sama kau, kau ajukan pertanyaan itu kepada Bapak Pendetamu dan Bapak-Bapak gereja. Hadirkan dia di sini. Kita tanya sama-sama sama dia. Saya pun pengen tahu, saudaraku. Aneh Anda ini. Berarti ini salah tanya ya. Kesimpulan saya ini makanya kesimpulan terakhir. Makanya gini saudaraku, dengar. Kesimpulan terakhir. Enggak ada kesimpulan. Sebelum kau tanyakan dulu, kau tanyakan dulu. Kristen merubah atau sekalipun. Oh, sekalipun Anda tidak tahu dasar pertanyaan saya ini apa. Mereka tidak serta-merta menambahkan itu. Artinya apa? Satu hal yang perlu bagus dong, dengarkan baik-baik ya. Sebelum dengarin baik-baik. Yesus, mereka tidak serta-merta. Saya buktikan sama Anda sejarah. Saya bacakan Anda dengan sejarah bagaimana Bible itu dirubah. Dengarin dulu, dengarin. Itu yang tertulis. Kalau mereka tidak jujur, mereka akan bisa dengarin dulu, dengarin. Fokus dulu sama saya. Kau merocos aja nggak punya data kau. Asal ngomong kau asli. Gitu. Dengarin dulu, dengarin. Mau kemana kau? Tunggu dulu. Tunggulah sama abangmu. Mau diajari atau tidak? Dengarin dulu baik-baik. Sebelum, bagaimana kau mengatakan tidak merubah semuanya? Bagaimana Anda, turun di bawah, turun lagi dia, lari selalu kayak gini. Saya tidak suka seperti ini. Lari lagi, ilmu. Aneh-aneh aja dia. Oke, untuk yang di bawah 1,0, sebelum adanya konsili, seluruh gereja-gereja, seluruh pandangan-pandangan bersepakat satu. Bapak itu adalah seorang Tuhan dan Yesus itu adalah anak Allah. Mereka tidak satu hakikat, dia itu hanya ciptaan dari Bapa. Itu pandangan dulu. Tetapi terjadilah konsili oleh Kaisar Konstantinus pertama atau disebut konsili Nikea di 325 tahun dulu. Di mana konsili itu menyepakati dan menyimpulkan bahwa Bapa dan Anak satu hakikat dan Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya, kalau Anda mengatakan tidak merubah seluruhnya, itu sudah merubah seluruhnya. Makanya sekarang pandangan kau rusak.
Ya, sama saya ya Pak Ustadz Tahta, belum kelar Oh, kita nih. emang Ustadz Basalam malah. sentimen sama kamu. Kamu dong nanya-nanyanya. Ustadz Kamu Basalam bener-bener malah aja. ini loh, belum clear. Inilah ini Ibu kasih ini. Loh, saya belum clear kok. Kamu itu ibaratkan iklan aja Nafiri. Kalau udah ada otennya terpaksa kamu saya gunakan untuk hiburan gitu loh. Kalau serius. Iya, nggak masalah. Yang penting saya tuh dapat pencerahan loh. Nggak mau jadi hiburan. Ban serap Itu loh. Enggak Nafiri Ibu. Kalau Ibu enggak. Kalau Ibu kasih. Nafiri ibu, bukan ibu. Ibu ini saya yakin orang-orang yang memang berintelektual. Ayo kita berdiskusi ibu. Ayo. Ya gitu. Lanjut. Ibu, ada yang mau ditanggapi Bu dari yang saudara kita tadi? Siapa itu Daniel tadi? Namanya udah Bible kali namanya ya. Udah Yunani kali namanya. Kasih. Bu kasih. sama-sama Kristen aja udah berdebat tadi. Jadi nggak tahu. Oh, makanya Bu. Makanya jangan pakai konsili Bu. Pandangannya apa? Pandangan sebelum konsili. Apa itu? Mereka percaya dulu bapak-bapak gereja sebelum konsili bahwa Yesus itu hanya seorang ciptaan. Begitu dia Bu. Karena ada perdebatan. Iya Karena benar, apa yang makanya saya nggak dikonsili? pernah. Apa itu Bu? Jaringan. Ibu Makanya saya Ibu. Tadi Ibu menyimak Olan debat dengan Daniel itu jangan disalahkan, itu mau konsili juga turun Iya. Di Olan sakit hati itu. Enggak, sebenarnya kalau didengarkan baik-baik sebenarnya itu ada baiknya juga. Iya. Itu. Jadi nggak usah berdebat itu. Jadi kalau saya sendiri ya, saya tidak tahu sejarah. Tapi kalau dipertanyakan tentang firman Tuhan ya tahu lah. Jangan sampai ke saya lah tentang sejarah ya, maaf. Ada apa nih ribut-ribut? Enggak. Untuk layar teman-teman. Bang Mantan, Kau silakan. mantan nonton diam dulu Iya. kau mantan Saya Mantan pendekar Oten. internasional ya, jangan macam-macam. Ya, itu kapan lagi? Mantan atensi kau itu nggak bisa diskusi dengan baik kau udah mantan. Nggak ada yang bisa Apa diambil itu? dari kamu. Itu kan ketularan Mbak Olan ini. Diam komentar, diam mantan. Ini kakek-kakek. tadi lagi bakar Itu sampah Pak lawan Ustad ya. mantan Apa? lawanmu itu si Olan sama si Rasmi. Itu yang Kenapa si cocok Olan? lawanmu. Kenapa sih Tuh. rupanya? Tak apa yang kau ngomongin nggak tahu saya. Apa itu? Makanya terima, katanya firman Tuhan dibacakan firman Tuhan tak terima, gimana itu? Udah diam dulu kau, jangan kau ngomong. kan? Udah diam Kan? dulu kau. Itu ini fix ini figur Paulus bukan Yesus. Iya. Oke, kita uji ya Bu kasih ya. Anda mengatakan kalau saya sejarah-sejarah itu saya tidak tahu. Justru itu pertanyaannya, apa pernah dibahas seperti ini tentang sejarah Bible? Pernah nggak dibahas Bapak Pendeta, Bapak-bapak gereja di sekolah minggu atau gereja-gereja? Pernah nggak? Saya tanya. Pernah nggak mereka berkata jujur atau inisiatif? Sebenarnya kita ini mengikuti konsili. Cuma kita ini yang nggak mau belajar kalau tentang sejarah. Itu. Makanya belajar Bu. Karena Kalau gini, Bu, berbeda-beda apa gini ya, pengetahuan seseorang. Iya. Izin ya Bu. Kalau berbeda-beda Enosia, izin ya Bu. Agak dimiliki bentar noise. Ke Izin, Bu. siapa ini? Ke si mantan Oten ini. Ke si mantan Oten, congornya minta ampun. Apa sih itu? Kalau Oten congor, aku jangan congor. Itu Tadi kan ada kalau sopan mau kan? menjelaskan yang jelas. Tadi kan ada sopan Jelas kami. rapi, Kalau Oten congor, aku buat congor lah. Gitu. Kalau Oten congor, aku buat congor. Kalau Oten sopan, kita buat sopan. Kita menyesuaikan suasana.